ring ya. Ya. Pak Dedi Kapungkur gimana nih memulainya atau awal memulai usaha dan kalau tidak salah latar belakangnya kan memang bukan engineering ya. Ya, kita adalah karena kecelakaan, karena sekolah kurang pintar, bukan juara kelas dan sebagainya. Mau tidak mau, usaha itu jadi salah satu jalan keluar yang paling cepat. Karena kalau melamar kerjaan tidak mungkin bisa diterima. Ya. Jadi saya kira adalah situasi dan kondisi memaksakan seorang seperti saya itu terjun di dunia usaha. Nah, dari mana saya bisa mulai? Ya, kita berangkat dari usaha yang diwarisin orang tua, yaitu mengenai engineering, membuat komponen otomotif. Berangkat dari sana. Kita kembangkan, waktu itu boleh katakan semua otomotif situasi masih impor semua. Saya diberi kesempatan oleh William dari Astra, diberi kesempatan untuk yuk kita bikin kendaraan motor dengan komponen dalam negeri. Di sanalah saya terpanggil dan saya mulai belajar dari yang sangat sederhana dan sekarang boleh katakan sudah masuk di rel yang benar lah. Jadi perusahaannya sudah pakai robot, otomatisasi. Kalau menurut saya sih untuk menuju revolusi industri 4.0 itu sebenarnya persiapannya sudah 10 tahun yang lalu saya udah pakai robot dan sebagainya. Cuman sekarang untuk memanagenya supaya ini perubahan industri ini saya bisa terjadi yang pioner lah bagi kami gitu. Pak Dedi, tentu mungkin awal karena memulai lingkungannya sudah berusaha ya, udah bisnis. Nah, kemudian juga tidak ada pilihan lain karena mungkin dari sisi akademis tidak terlalu berprestasi, kemudian pilihan sadarnya berbisnis kan gitu. Betul. Nah, Pak Dedi tentu meneruskan usaha yang memang generasi kedua ya. Ya. Nah, kan banyak biasanya kalau anak-anaknya justru jadi males gitu, kurang ini. Nah, gimana sehingga Pak Dedi punya rasa tanggung jawab untuk lebih mengembangkan di samping tentu menghadapi persaingan itu gimana memulainya? Ya, karena kalau saya berangkat dari yang bidang lain, berarti saya harus berangkat dari benar-benar Dari nol ya. Malahan dari minus ya, gitu. Kalau saya berangkat dari yang sudah ada, berarti saya lebih cepat berangkatnya dan startnya. Karena ada beberapa fasilitas yang sudah tersedia. Nah, dengan pengalaman yang setiap hari melihat di perusahaan, mau tidak mau namanya knowledge, cara penyampaian kepada customer lebih gampang dan lebih klop gitu. Nah, itu yang sekarang saya alami. Tapi ya bagi pemuda-pemuda sekarang saya kira bisa berangkat sendiri langsung dari nol, atau yang sekarang itu istilah sekarang lebih gampang, ada pemagangan. Pemagangan itu sebenarnya kita bisa langsung kepada industrinya Praktek ya. Praktek, melihat, menanya apa kekurangannya, bisa belajar, dan saya kira itu juga lebih cepat juga gitu. Karena sarana dan prasarananya sekarang tuh lebih lengkap. Boleh katakan dari Google aja sekarang mau nanya apa juga bisa tahu gitu. Ya, kira-kira gitu, Pak. Kemudian perkembangannya untuk mengembangkan usaha memang ada upaya peningkatan kapasitas diri khususnya di bidang otomotif tentu. Kan otomotif hampir tiap tahun model jenis juga cepat berubah. Ya. Saya kira itu adalah satu tantangan. Ya. Jadi bikin satu namanya komponen itu tidak akan abadi karena motor itu dalam waktu 3 tahun harus ganti model. Kalau enggak dia akan tertinggal dengan model baru atau pesaing baru. Jadi kami juga dipacu terus untuk mengikuti ritme itu. Nah, ritme itu diikuti ya mau tidak mau kami sendiri juga harus ada
inovasi, perubahan, mengikuti zaman, dan juga demikian pengikuti zaman juga dengan peralatan dan sarananya harus berubah juga. Gitu. Oke, saya kira Pak Dedi ini semakin menarik. Pemirsa, kita lanjutkan di sesi berikutnya.